Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu 1 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup Pujangga Gereja. Alfonsus dilahirkan dekat Naples, Italia pada tahun 1696. Ia seorang pelajar yang giat belajar. Ia mendapatkan gelar dalam bidang hukum dan menjadi seorang pengacara terkenal. Suatu kesalahan yang dibuatnya di pengadilan membuat Alfonsus yakin akan apa yang telah ada dalam pikirannya, yaitu ia harus meninggalkan pekerjaannya dan menjadi seorang imam. Ayahnya berusaha membujuk Alfonsus agar ia mengurungkan niatnya itu. Tetapi tekad Alfonsus sudah bulat. Ia menjadi seorang imam. Kehidupan Alfonsus dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan. Ia berkhotbah dan menulis banyak buku. Ia membentuk suatu kongregasi rohani yang disebut Kongregasi Pater-Pater Redemptoris. Alfonsus memberikan pengarahan rohani yang bijaksana dan membawa damai bagi umatnya melalui sakramen rekonsiliasi. Ia juga menulis lagu puji-pujian, bermain organ, dan melukis, serta menulis 60 buah buku. Ini sungguh luar biasa, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang lain amatlah banyak. Ia juga sering menderita sakit. Ia sering sakit kepala, tetapi segera ia akan menempelkan sesuatu yang dingin ke dahinya dan terus tetap bekerja. Meskipun pada dasarnya ia mempunyai kecenderungan untuk bersikap terburu-buru, Alfonsus berusaha untuk menguasai dirinya. Ia amat rendah hati hingga ketika pada tahun 1798 Paus Pius ke-6 ingin mengangkatnya menjadi seorang uskup, dengan lembut ia mengatakan tidak. Ketika para utusan Paus telah datang secara pribadi untuk menyampaikan keputusan Paus kepadanya, mereka menyapa Alfonsus dengan Tuan yang termasyur. Alfonsus menjawab, "Tolong, jangan memanggilku seperti itu lagi. Sebutan itu akan membuatku mati." Paus memberikan pengertian kepada Alfonsus bahwa ia sungguh menghendaki Alfonsus untuk menjadi seorang uskup. Alfonsus mengutus banyak pengkhotbah ke seluruh wilayah keuskupannya. Umat perlu diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan dan akan pentingnya iman mereka. Alfonsus berpesan kepada para imam untuk menyampaikan khotbah yang sederhana. "Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang tidak dapat dimengerti bahkan oleh nenek tua yang paling lugu yang ada di gereja," katanya. Dengan semakin bertambahnya usia, Alfonsus menderita berbagai penyakit. Ia menderita radang sendi yang menyiksanya dan menjadikannya lumpuh. Ia kehilangan pendengarannya serta nyaris buta. Ia juga harus mengalami berbagai kekecewaan dan pencobaan. Namun Alfonsus memiliki devosi yang amat mendalam kepada Santa Perawan Maria, seperti yang dapat kita ketahui melalui bukunya yang terkenal yang berjudul Kemuliaan Maria. Segala penderitaan dan pencobaan itu berakhir dengan damai dan sukacita serta kematian yang kudus. Alfonsus wafat pada tahun 1787 pada usia 91 tahun. Paus Gregorius ke-16 menyatakannya kudus pada tahun 1839. Paus Pius ke-9 memberinya gelar doktor gereja, 1871.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelamat umat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh agung untuk menyegarkan semangat gerejamu. Semoga kami mengikuti jejak Santo Alfonsus Maria de Liguori dan giat mengusahakan keselamatan sesama, supaya kami pantas memperoleh ganjaran di surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 11 sampai 16 dan ayat 24. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes,
menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mekarkan semangat kehidupan. Dalam pengajaran Yesus tentang gembala yang baik, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Pilihan Allah untuk manusia adalah kehidupan. Berulang kali dalam Injil-Injil, Yesus berbicara tentang hidup. Malahan, ada yang lebih jauh dari sekedar hidup di dunia ini. Itu adalah hidup yang kekal. Manusia diarahkan kepada kehidupan. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Lagi, Yesus menawarkan kepada wanita Samaria air hidup. Hidup itu adalah hasil akhir dari karya yang dilakukan Yesus. Pemanggilan para murid sampai dengan pengutusan mereka pada akhirnya terarah untuk membawa kehidupan. Saudara terkasih, hal berbeda dipraktekkan oleh Herodes dalam bacaan Injil hari ini. Ia melakukan hal yang kontra kehidupan, hal yang berlawanan dengan hidup itu sendiri. Perbuatannya mengambil istri saudaranya, Filipus, amat bertentangan dengan kebenaran dan kesusilaan. Hal itu tentu memancing kemarahan dan dendam dalam diri Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Jalan licik yang ditempuh Herodias berhasil melampiaskan kemarahan mereka atas teguran Yohanes itu. Akibatnya, Yohanes pun dipenggal kepalanya. Nyatalah di sekitar kita ada begitu banyak orang yang menjadi korban ambisi, keserakahan, nafsu, dan amarah. Banyak orang yang ditekan, dianiaya, dan dibunuh. Jika itu bukan pembunuhan langsung, itu adalah pembunuhan secara perlahan-lahan lewat pelbagai upaya yang bisa menekan dan mematikan kehidupan seseorang. Nyawa bagi mereka tak banyak bernilai. Kerugian pada pihak lain tak dipedulikannya karena kepentingan diri yang diperjuangkannya. Kematian orang lain pun tak dipedulikan asalkan ambisi dan tujuannya tercapai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hadir untuk memperjuangkan kehidupan. Dalam diri kita ada warta kehidupan dan bukan warta kematian. Dalam diri kita ada warta sukacita dan bukan warta maut. Kemana kita pergi, seyogyanya kita mewartakan kehidupan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dari dalam dirinya
akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka pandangan mata kita akan tertuju kepada orang-orang yang susah, menderita, mereka yang memerlukan pertolongan. Perhatian kita akan tertuju kepada mereka yang disingkirkan dan yang tertekan. Kalau misi ini bagi kita terlalu muluk-muluk dan besar, maka mulailah atas cara yang sederhana, menciptakan hati yang ingin membantu dan menolong sesama di sekitar kita, bukan hati yang mementingkan diri kita sendiri. Lalu mulailah belajar memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan dan berilah bantuan sesuai dengan kemampuan, kerelaan, dan dengan apa yang ada pada diri kita dan dari usaha kita. Semoga demikian. Amin.